Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu di pre-shuffle kamu tuh ada tema mending. Mending itu dalam artian memulihkan, memperbaiki, atau kayak memproses gitu suatu perasaan yang sangat mungkin gitu berhubungan dengan emosi, sedih, kecewa, marah. Mungkin ada luka yang masih belum beres, mungkin hal itu baru terjadi, mungkin masih lama tapi kayak bayang-bayangnya masih ada. Dan aku juga melihat tema gitu, sesuatu yang bayang-bayangnya masih ada gitu ya. Apapun kayak semacam kamu berusaha untuk mematikan perasaan kamu berusaha gimana caranya kamu nggak keinget lagi, kamu nggak kebayang-bayang lagi, berusaha nggak nengok-nengok ke belakang lagi, tapi jadinya itu kayak kayak masuknya di alam bawah sadar kamu. Jadi bisa muncul lewat mimpi, bisa muncul dengan trigger, misalnya trigger itu dalam artian ketika kita ketemu situasi atau ketemu orang-orang tertentu yang mungkin nyolek-nyolek walaupun mereka tidak bermaksud seperti itu ya. Yang mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja dia nyolek-nyolek part itu yang masih belum kamu bereskan gitu. Nah, itu yang aku maksud dengan trigger. Gimana pun caranya kamu berusaha nggak nengok atau melupakan atau mematikan rasa, tapi itu kayak akan muncul lagi dengan tadi tema-tema alam bawah sadar mimpi ataupun trigger yang muncul dari situasi tertentu ataupun orang-orang tertentu gitu ya. Makanya tema mending itu muncul. Kamu nggak bisa lari terus, kamu nggak bisa mematikan terus perasaan kamu atau cari distraksi atau kayak mengalihkan perhatian kamu atau gimana caranya kamu mematikan perasaan kamu. Kamu nggak bisa melakukan itu terus. Kamu harus gimana caranya kamu bisa menghadapi hal itu di satu titik sampai kamu bisa benar-benar ketika ada trigger, ketika ada semacam situasi yang mungkin memicu itu lagi, kamu nggak akan bereaksi yang sama karena kamu sudah membereskan hal itu, sudah berdamai dengan hal itu, dan itu nggak jadi bayang-bayang lagi ya. Karena gini, apapun itu yang masih membayang-bayangin secara sadar maupun tidak sadar, sebenarnya itu adalah cara untuk kamu, cara semesta untuk kamu punya perspektif berbeda, punya filosofi hidup yang berbeda, membawa kamu ke suatu tempat yang berbeda atau bahkan mungkin lebih dalam dengan perjalanan keagamaan kamu, perjalanan spiritual kamu, cara kamu melihat kehidupan, cara kamu kayak terhubung dengan sesuatu apa ya, kekuatan yang lebih besar gitu, kayak Tuhan, semesta, apapun definisi konsep yang kamu gunakan. Ya, dan sebenarnya kamu sudah di titik kamu bisa gitu, kamu udah siap memulai perjalanan itu. Tinggal gimana part itu tadi yang kamu berusaha nggak nengok-nengok lagi itu bener-bener kamu tuntaskan gitu ya. Karena di sini aku dapat pesan gini kayak semacam kembali ke waktu lampau, semacam berharap ada mesin waktu, berharap ada sesuatu yang berbeda, mungkin ada penyesalan-penyesalan untuk sesuatu hal yang kamu lakukan, sesuatu hal yang kamu tidak lakukan. Terus juga karena di sini energi di dasar decknya itu Wheel of Fortune gitu ya, ada sesuatu ketidakterdugaan, moment of surprise, momen di luar apa ya, dugaan kamu gitu, nggak selalu negatif, tapi ada sesuatu yang akan seperti surprise gitu. Dan bisa jadi ada keadaan yang apa ya, berbalik gitu, seperti roda berputar gitu ya. Terus kita bahas oracle-nya. Nah, di sini oracle kamu pertama rasa iri. Aku nggak tahu mungkin ada orang yang merasa iri sama kamu menunjukkan secara terang-terangan atau dia membicarakan di belakang kamu atau bisa jadi kayak kamu merasa iri gitu sama orang lain. Kayak tadi ya ada tema tentang waktu lampau. Kenapa ini terjadi sama gue? Kenapa waktu itu begini? Kenapa begitu? Kenapa hidup gue begini? Kayak kamu berharap ada sesuatu yang berbeda seperti kamu membandingkan hidup kamu dan orang lain gitu. Nah, terus berikutnya yin yang ini berbicara keseimbangan, berbicara tentang polarity gitu, kayak dua energi yang sepertinya bertolak belakang, tapi sebenarnya itu saling melengkapi. Energi maskulin dan feminin juga bisa ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang gak seimbang di hidup kamu atau tadi ada suatu hal itu adalah cara semesta untuk mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Dan yang berikutnya tema tentang power, tentang kendali, tentang jadi pemimpin di hidup kamu, tentang pegang kendali atas hidup kamu, tentang semangat gitu ya. Karena mungkin di satu titik ada sebagian dari penonton aku di mana apa ya, udah mungkin antara kehilangan semangat, kehilangan ambisi, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semacam harapan untuk melihat
goals, mimpi yang terwujud. Karena yang berikutnya adalah cakra ketiga itu solar plexus. Solar plexus itu berbicara energi kehidupan, rasa percaya diri, ambisi kamu, kayak semangat hidup kamu juga di situ. Jadi kalau misalnya solar plexus itu sehat, seimbang, jadi kayak kamu semangat, kamu percaya diri, kamu percaya kamu bisa gitu, apapun yang mau kamu tuju. Tapi kalau itu nggak seimbang atau nggak sehat, misal nggak punya semangat hidup, nggak, udah nggak, apa ya, udah nggak ada rasa ingin bermimpi, rasa ingin berharap, apatis sama hidup. Nah itu contoh ketika nggak seimbang gitu. Bahkan mungkin kalau di titik ekstremnya tuh, oh bahkan orang mungkin bisa melihat gitu ya, ketika orang yang sangat energi kehidupan itu sangat redup gitu. Semoga ya, semoga penonton aku nggak sampai di titik itu. Nah yang berikutnya, nih makanya tadi aku bilang ada tema tentang power, tentang kendali, tentang semangat, tentang ambisi. Karena di sini tema besar kamu adalah emperor. Emperor itu adalah energi orang yang fokusnya tuh kayak ketika dia mau sesuatu, dia akan laser fokus ke situ. Dia akan lihat lurus ke situ dan dia tahu dia akan bisa. Emperor juga energi pemimpin, dan entah kenapa aku dapet tema gini dalam momen isolasi, dalam momen mungkin ya ada yang sempat kayak menarik diri, berefleksi, atau memang memang menjauh dulu gitu, entah untuk apapun alasannya. Dalam momen itu kayak kamu bisa melihat gitu, ada semacam pencerahan, oh gue yang pegang kendali atas hidup gue, oh ketika gue mau sesuatu dan gue bener-bener fokus ke situ, gue bisa kok nyampe ke situ. Karena kadang ya kamu itu bisa apa ya, karena kamu punya banyak minat gitu, punya banyak wawasan, kadang fokus itu bisa jadi problem buat kamu gitu ya. Nah, aku cuma mau tekankan sebenarnya ketika kamu bisa fokusin satu hal dulu di satu waktu, sebenarnya kamu bisa ngarahin energi kamu ke situ dan bisa dapat apapun yang kamu mau gitu. Terus nih, ini yang menarik. Di sini blessing kamu adalah Four of Pentacles, lalu dikonfirmasi sama gambar perahu itu. Ya aku melihat gini, kamu mungkin merasa seperti terdampar di sebuah pulau, di mana di pulau itu nggak ada apa-apa. Tapi um, ketika momen kamu hampir menyerah, ketika kamu hampir putus asa, ada perahu yang mendekat, ada kapal yang mendekat. Disitulah kamu melihat harapan gitu, gue bisa keluar dari pulau ini, ada orang yang akan ngeluarin gue, ada pertolongan. Kayak semacam itu ya, bukan dalam artian kamu kamu kayak berharap orang lain, bukan berharap, maksudnya bukan bergantung sama orang lain, tapi ini sebuah metafor kayak ketika kamu gak berpikir tentang keajaiban, justru di situ keajaiban terjadi, pertolongan itu datang. Atau apapun yang sempat tadinya kamu berpikir, ah mustahil, ah nggak mungkin, di situ secercah harapan, atau kayak semesta tuh ngasih tanda buat kamu, itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Ini bukan waktunya kamu putus asa, atau ini bukan waktunya kamu berhenti bermimpi, atau ini bukan waktunya kamu kehilangan harapan gitu ya. Apapun konteksnya, ketika kamu hampir hampir menyerah, hampir nggak semangat, hampir berhenti, di situ kamu akan melihat tanda untuk kamu lanjut terus. Kamu akan melihat pertolongan, kamu akan melihat miracle dengan dua kombinasi ini ya. Walaupun gini, sebenarnya Four of Pentacles itu artinya tuh bukan kayak gitu, tapi aku juga melihat uh, gambar itu dengan pesan intuitif juga ya. Jadi yang kayak aku dapat tuh pesannya seperti itu. Terus yang jadi tantangan adalah Five of Swords dikonfirmasi sama Moon. Kayak mungkin ya, skenario pertamanya gini, ketika kita dalam emosi tertentu, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin nantinya kita akan sesalin gitu ya, emosi, sedih, marah, kecewa, seneng pun, terlalu seneng pun kita bisa melakukan hal-hal impulsif yang ketika senengnya udah pelan-pelan turun, oh iya ya kenapa gue kayak gitu waktu itu gitu. Dan ini sebuah reminder, apapun konteksnya, jangan biarkan um, emosi yang mengendalikan kamu atau kamu melakukan hal impulsif karena emosi tertentu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya ada yang lagi merasa seperti berjalan dalam gelap gitu, balik lagi, um, one step at a time gitu, one thing at a time, bukan melakukan hal-hal karena terbawa emosi, karena panik atau reaksi-reaksi emosi tertentu yang semacam memaksa kamu untuk bergerak gitu. Jadi pelan-pelan aja, kalau misalnya selangkah demi selangkah ya udah gitu aja dulu sampai emosinya mereda, kabut-kabut di kepalanya mulai turun, baru melangkah lebih banyak lagi. Semoga metafor ini bisa dipahamin ya. Terus energi support system kamu kuat banget sih di reading ini gitu ya. Support system dalam artian mungkin orang-orang yang selama ini ada di hidup kamu, terus bisa jadi juga orang-orang yang mungkin datang gitu, dikirim semesta dengan cara-cara yang nggak biasa ya.
Makanya tadi aku bilang kayak ketika kamu nggak berpikir tentang keajaiban, justru keajaiban itu datang gitu. Ketika kamu merasa mentok, justru pintu-pintu terbuka buat kamu atau mungkin ada orang-orang tertentu yang akan mau bantu kamu ngebukain pintu. Terus ya tadi aku bilang, di awal tuh sempet apapun hal itu di waktu lampau itu membawa kamu ke suatu tempat yang baru gitu dan sangat mungkin, signifikan untuk kamu misalnya beralih profesi, kayak memasukin dunia yang berbeda dalam bidang karir yang berbeda gitu. Ya aku rasa segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.